Halo semua, balik sama gue Wan di channel FPL 62. Dan di video kali ini gue akan ajak kalian semua untuk melihat tim FPL kita di game week ke-8. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus dan jangan lupa subscribe. Oke, halo semua, apa kabar setelah international break? Dimana bukan international break yang mudah buat fans timnas gitu ya, buat pendukung Garuda. Kita satu kali seri dan satu kali kalah. Tapi saatnya sekarang sudah kita balik lagi ke FPL. Dan kali ini kita akan masuk ke game week ke-8. Dan sekarang gue akan review dulu tim gue di game week ke-7 kemarin, dimana gue mendapatkan 59 poin, panah hijau. Dari 4,7 juta jadi 3,7 juta di 59 poin. Dimana di sini secara kiper flankan gue blank. Kemudian juga striker gue semuanya blank kecuali Havertz. Dan di midfield di sini ke kiri sama Mbeumo dan juga Saka. Dan TAA ya yang berhasil mendapatkan 8 poin. Dan juga Rico Lewis yang mendapatkan 1 assist. Sisanya di bench gue ada Luis Diaz yang gak bermain. Dan ada Mykolenko dan juga Greaves yang Mykolenko cedera. Greaves gue gak tahu kenapa dia gak... dia main cuma kebobolan terlalu banyak ya. Jadi poinnya 0 gitu. Nah sekarang so far kayak gini tim gue. Dan gue punya 3 free transfer di game week ke-8. Dan pastinya ini exciting banget. Banyak banget hal yang bisa gue lakukan. Tapi sebelum itu pastinya gue akan ajak kalian semua dulu untuk ngeliat fixture di game week ke-8 dan seterusnya. Tim mana aja yang layak untuk kita targetin. Nah oke, ini dia udah ada fixture di game week ke-8 sampai dengan game week 13 yang gue lihat. Dan di sini udah seperti biasa ya, diurutin dari paling gampang dan juga ke paling susah. Tim paling susah fixture-nya dalam 5-6 game ke depan. Dan di sini Everton di posisi pertama, kemudian susul Brentford, MU, Fulham dan juga Ipswich. Nah, kalau dilihat sekilas sih pastinya gua rasa Everton ya mungkin udah banyak yang punya ya pemain-pemainnya, aset kayak DCL, McNeil, Mykolenko atau Pickford bahkan. Kemudian juga Brentford pastinya Mbeumo. Kemudian MU di sini menurut gue MU juga menarik banget secara fixture, paling di game ke-8 agak sedikit sulit tapi main di home. Kemudian ada Chelsea tapi main di home juga, sisanya menghadapi West Ham, Leicester, Ipswich dan juga Everton. Nah berikutnya disusul sama Fulham, Ipswich dan juga Leicester City. Nah untuk Ipswich dan juga Leicester gue agak sedikit gak merekomendasikan sih untuk kita ngambil pemainnya, kecuali mungkin Leicester ada Vardy gitu ya, atau pemain budget enabler kita. Tapi Fulham mungkin masih ada beberapa pemain yang menarik, contohnya kayak Robinson. Menurut gue di sini kalau kalian lihat menghadapi Everton, Crystal Palace, Wolves gitu ya, itu juga beberapa pertandingan mudah gue bisa bilang, apalagi kalau kalian main Robinson yang bisa dibilang punya attacking return cukup tinggi dan masih ada kemungkinan dapat clean sheet juga gitu. Nah sisanya di paling bawah di sini ada Chelsea, Liverpool, Arsenal juga udah mulai kurang bagus, terutama di game week 9 sampai game week 11 gitu ya. Dan Liverpool langsung game week 8 ini sedikit sulit, akan menghadapi Chelsea walaupun di home. Dan berikutnya juga menghadapi Arsenal. Begitu juga sama Chelsea yang kalian lihat di sini dia akan menghadapi Liverpool, Newcastle, MU, Arsenal gitu ya. Jadi gue agak sedikit mungkin gak merekomendasikan selain Palmer pastinya, karena Palmer menurut gue fixture prone ya. Bisa aja kalian masukin kapanpun Palmer. Tapi gue pribadi masih gak gitu keberatan untuk misalkan gak punya Palmer sepertinya di beberapa game ke depan sampai dengan game week 12 mungkin. Cuma tetap aja Palmer adalah Palmer. Gue bisa lihat juga bagaimana dia tetap dapat 1 gol 2 gol gitu ya, lawan MU, lawan Newcastle, bahkan lawan Arsenal juga mungkin bisa dapat return. Jadi itu dia beberapa tim yang bisa bilang kita harus incar gitu ya. Dan pastinya ada beberapa pemain juga yang menarik. Tapi kalau kita bahas pemain, pastinya lebih afdol lagi melihat pemain dari striker gitu ya. Karena striker adalah menurut gue pemain kunci di musim kali ini. Poinnya tinggi-tinggi banget. Dan sekarang saatnya kita melihat data dari striker itu sendiri. Oke, ini dia beberapa attackers yang udah gue ambil datanya dari Fantasy Football Scout. Dan ini data membership ya. Jadi data mereka juga kalau nggak salah mereka ambil dari Opta. Dan kalau kalian di sini gue udah urutin dari XG dan penalti. Dan paling tinggi di sini masih ada Erling Haaland, kemudian susul sama Nicholas Jackson, sama Havertz dan juga Watkins, kemudian Palmer, Solanke, Welbeck, Brennan Johnson, kemudian Liverpool bahkan Diogo Jota lebih tinggi dari Salah, kemudian Wisanya menarik banget juga, bisa jadi diferensial kalau kalian nggak mau Mbeumo gitu ya. Kemudian dari MU ada Zirkzee, gue gak tahu bacanya gimana. Kemudian ada Traore dan juga Luis Diaz dari Liverpool. Nah, yang menarik di sini sebenarnya gue pengen mengamati bagaimana
Haaland sih udah pasti ya, nggak usah kita ragukan lagi. Kemudian Jackson menurut gua kalau kalian datanya sini dia XG non penaltinya cukup tinggi, tapi data-data lainnya kayak expected assist, kemudian goal attempt-nya, kemudian secara shot inside the box yang masih oke lah ya, walaupun jauh sama Haaland, cuma menurut gua ini masih oke banget datanya Nicholas Jackson, walaupun tadi ya secara fixture mungkin agak sedikit nggak mendukung. Dan mungkin itu hal yang sama juga Havertz. Kalau kalian di sini Havertz secara XG dan penalti masih di bawah Nicholas Jackson, tapi kalau kalian lihat di sini secara goal attempt ya lebih banyak dari Nicholas Jackson, dan sisanya juga mungkin datanya masih ya mirip-mirip sama Nicholas Jackson itu sendiri. Tapi ya bisa dibilang Havertz mungkin lebih konsisten ya dan lebih nailed untuk bermain 90 menit itu sendiri. Dan sisanya Watkins sudah nggak usah kita ragukan lah ya. Dia udah proven juga beberapa season di FPL. Kemudian Palmer ini kalau kalian lihat di sini datanya chances creatednya tinggi banget coy, 21. Bedanya bahkan sama posisi kedua gitu ya, salah di nomor di angka 12 gitu. Kemudian juga secara expected assist-nya juga tinggi banget kalau kalian sini 1,5, sehingga kalau diakumulasiin XGI sih bisa dibilang Palmer kedua ya setelah Haaland. Dan walaupun secara fixture mungkin bukan yang terbagus, tapi seperti yang udah gue bilang, gue tetap aja gue bisa bayangin gitu Palmer return di beberapa game ke depan, dan orang-orang masih gak punya. Jadi menurut gue kalau kalian punya, menurut gue itu bagus banget. Dan orang kebanyakan mungkin akan hesitant ya, orang akan kayaknya fixture masih sulit nih Palmer, tapi nanti minggu depan 6 poin, minggu depan 7 poin. Nah gue rasa tuh akan seperti itu Palmer di minggu kali ini. Jadi gue sebenarnya pingin banget juga masukin dia, tapi kita akan bahas lebih lanjut nanti. Dan ya sisanya Solanke dan juga Brennan Johnson menurut gue dua aset dari Spurs yang menarik banget pastinya. Dan Liverpool pastinya 3 attackers mereka juga gak kalah menarik, walaupun secara fixture mungkin udah menurun. Dan terutama Luis Diaz ya yang punya resiko rotasi cukup tinggi. Jadi itu dia beberapa pemain atau terutama attackers gitu ya untuk tim FPL kita yang menarik banget untuk kita lihat dan kita amatin terus. Dan sekarang saatnya gue akan membahas mengenai rencana transfer tim gue di game week ke-8. Nah ini dia guys, tim gue di game week ke-8 dimana gue punya 3 transfer man. Gila, kapan lagi gila gue bisa punya 3 transfer di sini. Kalau kalian lihat gue punya 3 transfer ya. Dan pastinya gue juga belum melakukan transfer apapun di tim gue di sini. Dan kalau kalian lihat ada 3 pemain gue yang punya bendera kuning. Dan yaitu dia Mykolenko, Saka dan juga Havertz. Havertz sendiri gue nggak tahu, gue bahkan abis nonton timnas gue lihat dia bendera kuning. Kemudian Saka ini juga kalau nggak salah dia sempat bermain ya di pertandingan pertama international break, kemudian ditarik keluar. Kemudian Mykolenko emang udah dari minggu lalu gue udah nge-tweet juga bahwa Mykolenko memang kemungkinan besar cedera sampai international break. Jadi di sini ada 3 pemain yang pastinya jadi concerning buat gue sendiri di game ke-8. Tapi gue udah punya plan guys, siapa yang akan gue transfer kemungkinan besar. Dan kalau kalian lihat di sini, gue rasa secara fixture yang lain masih oke ya. Sebenarnya masih oke semua guys. Gue bisa leave ini tim as it is dan menurut gue masih decent gitu. Paling yang concernnya cuma Luis Diaz, apakah dia bermain atau enggak lawan Chelsea gitu kan. Tapi sisanya menurut gue masih oke banget kalau nggak ada cedera. Jadi ini juga disclaimer, pastinya gue akan wait and see tim kabar dari pemain-pemain seperti apa, baru gue akan menentukan pilihan. Gue nggak gitu peduli sama price changes ya sekarang, apalagi pemain-pemain cedera gini. Gue lebih peduli mengenai pemain gue main atau enggak. Dan kalau dilihat sebenarnya secara fixture sih kemungkinan besar nggak terlalu akan ada banyak leak ya. Paling Spurs kita punya kepastian apakah Solanke dan Brennan Johnson itu main, dan itu lumayan penting. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari transfer gue guys. Jadi kemungkinan besar gue akan ganti Luis Diaz di sini yang punya fixture lumayan kurang gitu ya untuk 2 game week ke depan. Kemudian juga ya dari 5 pertandingan di sini bagusnya cuma 2 gitu kan. Jadi gue agak sedikit udah mulai was-was, apalagi dia resiko di rotasinya cukup luar biasa gitu Luis Diaz, walaupun gue nggak ngerti kenapa dia dirotasi segitunya. Dan terbukti gue rasa di beberapa pertandingan terakhir kurang oke ya Liverpool dibandingkan dengan lawan Bournemouth, lawan MU gitu ketika Luis Diaz ini ada. Dan gue rasa gue akan masukin Brennan Johnson di sini guys. Brennan Johnson punya fixture yang bagus menurut gue, sampai dengan game week ke-11 menurut gue at least dia punya West Ham, Ipswich di home itu udah bagus banget, Crystal Palace away oke. Dan secara form dia juga lagi on fire banget, 3 gol dari 3 pertandingan dan 1 assist.
Jadi menurut gue menarik banget. Gue akan masukin Brandon Johnson kemungkinan untuk gantiin Luis Diaz gue. Dan satu lagi, walaupun gue masih punya dua ya, satu lagi rencana gue adalah kalau gue akan lihat sih Saka atau Havertz yang nggak bermain gitu. Tapi ini lagi-lagi ya, gue rasa kita nggak mungkin punya info press conference juga dari Arteta. Kita tahu lah Arteta seperti apa, dan menjelang deadline pastinya cuma simpang siur doang. Tapi kemungkinan besar gue akan ganti Havertz juga sama Solanke. Lagi-lagi gue lumayan senang sama fixture dari Tottenham Hotspur itu sendiri, dan secara tagging mereka luar biasa menurut gue, Spurs itu sendiri, sehingga kurang lebih gue akan punya tim seperti ini. Dan gue lihat ya Saka main atau enggak, tapi kalau semuanya went well gue rasa tim gue akan seperti ini. Dan transfernya kemungkinan gue akan hold lagi sampai dengan mungkin game week 12, di mana gue akan baru ganti Brandon Johnson gitu ya ke Palmer. Di sini Palmer game week 12 sampai dengan game week 22 ini bagus banget guys. Jadi gue akan ganti Palmer, dan pasti uang gue kurang. Nah, uang gue kurang di sini mungkin gue akan ganti Trent di sini ketika game week 12 tersebut. Trent itu akan menghadapi Southampton, tapi gue rasa upside-nya gitu ya, ada Palmer yang Leicester away gitu. Jadi gue rasa gue akan ganti TAA di sini yang punya uang 7 juta. Jadi gue bisa punya budget 5,5, atau gue buang Gabriel gue, dan jadi gue punya budget 4,6 gitu. Walaupun secara fixture kalau kita lihat di sini agak ya 11-12 ya, game week 12 sampai dengan game week 18 ini juga banyak yang bagusnya untuk bisa dibilang malah gue lebih suka fixture-nya Arsenal daripada fixture-nya Liverpool itu sendiri di game week 12 sampai dengan bawah-bawah, karena game week 13-14-nya akan menghadapi City, Newcastle, kemudian juga ada Spurs gitu, Fulham ya oke lah, Fulham, Everton oke. Jadi cuma 2 mungkin dari game week 12 sampai dengan game week 17, sehingga gue rasa ya masih aman untuk gue gak punya TAA gitu. Jadi gue mungkin remove TAA sehingga gue punya budget sekitar 5,5 juta, dan ini gue bisa lakuin apapun menurut gue untuk defender ya. Kurang lebih seperti itu sih guys rencana transfer gue untuk beberapa game ke depan. Tapi pastinya gue masih menunggu banyak banget informasi ya. Mungkin aja gue cuma ganti Luis Diaz ke Brandon Johnson misalkan, kalau Saka dan juga Havertz ini fit gitu ya. Karena menurut gue fixture-nya masih oke coy. Fixture-nya masih oke banget lawan Bournemouth gitu di game week 8. Last dance lah, bisa dibilang last dance. Atau gue bisa langsung aja kalau Saka cedera ya, misalkan Saka cedera, gue langsung aja gue ganti Palmer. Uangnya pas gue sekarang 0,0 juta. Kalaupun 0,1 gue rasa gue punya 2 transfer lagi, sisanya gue ganti aja Luis Diaz yang gue rasa nggak akan punya impact juga gitu kalau misalkan dia dirotasi kan. Gue masukin Brandon Johnson gitu. Ini gue udah happy banget men. Havertz gue juga masih happy mainin dia melawan Bournemouth. Jadi kurang lebih seperti itu rencana transfer gue untuk game week ke-8. Buat kalian semua yang punya pertanyaan, langsung aja komen di bawah atau langsung reach out gue di Twitter di @fpl62_. Hopefully warna hijau lagi di game week ini, dan good luck semuanya. Bye bye.